Halo semua, perkenalkan nama saya Asrul Sitohang dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Asrul Sitohang, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan kembali mekanika tanah dengan teori pemadatan tanah lempung atau pasir. Sebelum masuk ke materi pemadatan lempung atau pasir, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemadatan tanah. Pemadatan tanah adalah proses pemadatan tanah secara mekanis dengan menambahnya air pada tanah, sehingga menyebabkan terjadinya proses lubrication antara partikel tanah, di mana partikel-partikelnya akan mudah slip atau bergerak antara partikel satu dengan lainnya, sehingga membentuk struktur yang lebih padat. Nah, tujuan dari pemadatan tanah untuk merubah sifat-sifat teknis tanah menjadi lebih baik, seperti mengurangi kompresibilitas, menaikkan kekuatan tanah, mengurangi potensi likuifaksi, mengontrol sink crack dan swelling, mengurangi hidrolik compressibility atau permeabilitas, menaikkan daya tahan terhadap erosi, mengontrol resilience property. Lalu ada teori pemadatan tanah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kriteria pemadatan kering. Lalu yang kedua ada kurva pemadatan. Nah, kurva pemadatan ini untuk mencari berapa kadar air optimumnya dengan cara membandingkan berat jenis kering dan kadar air, sehingga titik puncak terhadap grafik itulah nilai kadar air optimumnya. Lalu ada teori pemadatan tanah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah lubrication theory. Lalu yang kedua ada double layer water deficiency theory. Lalu yang ketiga ada effective stress theory. Lalu teori pemadatan tanah menurut Proctor, pemadatan tanah ditentukan oleh usaha pemadatan, tipe tanah, kadar air, dan berat jenis kering. Nah, berikutnya masuk ke dua jenis perilaku tanah yang didapatkan. Yang pertama ada pasir, lalu ada lempung. Perilaku tanah pasir yang didapatkan secara umum semakin padat adalah semakin baik. Kepadatan relatif adalah faktor utama yang mengontrol kompresibilitas, kekuatan, potensi likuifaksi, dan modulus deformasi. Kadar air pada umumnya tidak begitu penting pada pasir, kecuali untuk pasir jenuh yang memikul beban dinamis. Bahaya likuifaksi. Selain kepadatan relatif, perilaku tanah pasir sangat bergantung pada confining, pressure, dan kondisi fabrik. Lalu ada perilaku lempung pasir yang didapatkan. Secara umum, sifat-sifat mekanis dari lempung yang didapatkan tergantung pada cara pemadatan, energi, kadar air saat pemadatan, perubahan kadar air dan volume setelah pemadatan. Lalu ada pemadatan dengan kadar air lebih rendah dan kadar air optimum akan menghasilkan struktur tanah yang flocculate dan aggregate. Dan pemadatan dengan kadar air lebih besar dari kadar air optimum akan menghasilkan struktur tanah yang deflocculate dan disperse. Lalu berikutnya ada kurva pemadatan untuk tanah pasir. Kepadatan yang lebih tinggi dapat diperoleh bila pasir adalah kering atau basah. Tetapi pada region C, tegangan kapiler antara butiran menjadi semacam koaksi yang menahan butiran untuk berregulasi dan pemadat.
Vibrasi adalah metode paling efektif untuk pemadatan pada tanah berpasir. Lalu ada kurva pemadatan untuk lempung. Untuk energi pemadatan yang sama, struktur lempung flocculate mempunyai kepadatan yang lebih rendah. Untuk filtration yang sama, struktur lempung flocculate lebih rigid. Dan beginilah contoh grafik dari kurva pemadatan untuk lempung. Nah, begitulah pembahasan mekanika tanah pada hari ini mengenai materi pemadatan tanah lempung atau pasir. Sekian serta terima kasih sudah menonton video ini.